TV. Sesarengan Bangun Blora yang memiliki arti membangun Blora bersama-sama yang menjadi visi Kabupaten Blora. Kabupaten Blora terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 1820,59 km persegi. Di sini, balutan alam yang indah tersaji dengan nyanyian alam dan budaya bersatu padu melestarikan nilai kehidupan menjadi sebuah harapan. Halo pemirsa VVIP Sugeng Rawuh di Kabupaten Blora. Kabupaten ini terkenal dengan pertanian dan juga peternakannya. Sosok VVIP kita kali ini adalah Bupati Blora yang akrab disapa dengan Mas Arief Rohfan. Beliau memiliki visi untuk sesarengan bangun Blora. Seperti apa ya perkembangan bangun Blora? Ikuti selengkapnya ya perbincangan saya di VVIP Kompas TV.
pariwisata kreatif ya. Kemenparekraf 70 dari sekian. Ya, se-Indonesia ya kita keren, termasuk keren. se-Indonesia masuk 70 besar ya. 70 besar ya bahkan. Kita nggak sabar harus ke sana nih pemirsa, mumpung di Blora, kita dolan Blora, tapi kita isi energi dulu, Iya. sarapan dulu lanjut ya. Iya. Kita makan dulu ya pemirsa. Iya. Pecel khas Blora sama satenya. Satenya. Oke. Tempenya juga tempe juara Siap, ini. siap, Bu. Tempe
Ikan lele. Dan di desa wisata ini ada juga? Ada juga ada. Kita ke sana ya? Dadah sapi. Kita lanjut ke perikanan lele. Ya. Jadi ada beberapa daerah yang pokoknya ada pakannya juga ya Pak? Saya boleh ikut ya Pak? Wah, langsung muncul semua nih. Jadi ada kambing, sapi, dan ini perikanannya ikan lele. Iya, betul. Jadi memang sektor peternakan itu menjadi salah satu unggulan di Blora, Pak. Ya, ada nggak rencana ke depan nih dari Mas Arief, Pak Bupati kita, untuk terus mempertahankan dan juga meningkatkan, Pak, hasil peternakan? Jadi dari peternakan ini kita ingin ada program hulu hilir ya. Iya. Salah satunya kotoran hewannya nanti bisa digunakan untuk pupuk organik untuk menunjang sektor pertanian kita. Iya. Nah, nanti kita akan berkunjung ke sebuah desa yang dimana di sana sudah mempraktekkan untuk pertanian organik. Wah, hasilnya lebih sehat ya Pak ya, organik ya. Harganya lebih bagus. Terjangkau. Ya, 1 kilo bisa mencapai 17.000. Oh, berarti kalau harga lagi naik nggak khawatir ya Pak? Karena sudah ada hasilnya sendiri. Kebetulan juga ada BUMN yang mendampingi di sana. Baiklah, kalau gitu kita lanjut jalan-jalan lagi ya, Mas Arief kalau gitu. Oke, kita eksplor lagi Kabupaten Blora. Pesta demokrasi sebentar lagi kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, coboslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Suci Barber Show. Minggu ini, barbershop mau buka cabang. Siapa nih yang jadi bos baru? Bapak itu kena itu apa darah rendah? Itu kalau saya dulunya pengusaha apa ya? Iya. Oh, terus kenapa bisa terjun ke politik, Pak? Bangkrut, Pak. Enggak. Suci Barber Show. Minggu 10 Desember, pukul 10 malam. Di Kompas TV. Anda harus klarifikasi, memang Anda sedang melindungi calon wakil presiden Mas Gibran supaya tidak berhadapan dengan Caimin dan Pak Mahfud. Bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu selalu di tengah-tengah posisinya. 204 juta data pemilu bocor ini nggak main-main loh Pak Hasim. Sesungguhnya yang pegang data ini itu banyak pihak. Rosi, Sabtu 9 Desember, pukul 10 malam. Di Kompas TV. Ruhana Kudus, perempuan Minang yang menjadikan tulisan-tulisannya sebagai senjata perjuangan. Kenali lebih dekat sang jurnalis perempuan pertama Indonesia, inspirasi dunia pers tanah air. Kalau ada orang mau belajar sosok perempuan Minang, itu digambarkan oleh Ruhana Kudus. Perempuan-perempuan Nusantara, Ruhana Kudus, jurnalis perempuan pertama Indonesia. Minggu 10 Desember pukul 2 siang di Kompas TV. Pengakuan mantan Ketua KPK soal kasus korupsi IKTP dan Presiden Jokowi berbuntut panjang. Akankah DPR gunakan hak interpelasi? Waisili Summit 2023. Wawancara eksklusif bersama Wamenlu Amerika Serikat Elizabeth Allen soal tantangan global generasi muda hingga perdamaian Palestina. President Jokowi and President Biden agreed on the critical importance of protecting civilian lives. Selengkapnya dalam 60 menit special report Minggu 10 Desember pukul 5:30 sore di Kompas TV. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang
menang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Ikuti perjalanan Steffi di Jepara. Jalan-jalan, let's go! Bermain go-kart dan berseluncur di Jepara Our Land Park. Makan hidangan khas di Kajine Resto. Belanja tenun troso di Zian Tenun. Dan kerajinan ukir Jepara di Wood Moon. Serta bermalam di Rimba Desa Resort. Jalan-jalan. Pesona wisata Bumi Kartini. Minggu 10 Desember. Pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kita sudah ada di persawahan yang begitu indah banget ya. Di desa apa ini, Mas Arif? Ini Sidoarjo, Kecamatan Kedung Tuban. Ya. Walaupun musim kemarau, karena di sini ini sumber airnya bagus, jadi sawahnya tetap menghijau ini. Benar banget, indah banget nih pemirsa. Karunia Tuhan yang tentunya dirawat dengan baik oleh masyarakat, para petani keren di Desa Sidoarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, Mas Arif, di sini tuh ada komoditi apa aja sih di pertanian Kabupaten Blora ini? Jadi gini, kalau Blora ini salah satu lumbung padi sebenarnya di Jawa Tengah ini. Ada juga jagung, ada juga produk horti yang lain. Khusus di kecamatan ini kita sedang kembangkan namanya beras organik. Nah, jadi tadi ini beras organik nih, Pak? Jadi di saat populasi sapi terbesar kita manfaatkan kotorannya, kita olah dengan teknologi, dan akhirnya bisa menghasilkan pupuk organik yang kita pakai untuk padi organik. Hasilnya sangat tumbuh subur seperti ini ya Pak? Ya. Jadi berkaitan juga dengan program Bapak Kotak Sejuta Umat. Ya, jadi itu program kita, bagaimana potensi ternak kita ini dimanfaatkan untuk kita gunakan untuk pupuk organik. Salah satunya hasilnya ini, dan nanti kita sudah bisa lihat produk berasnya yang sudah diolah. Ada beberapa yang sudah panen. Nah, ini menjelang panen. Salah satunya kita ajak ke sawah ini biar kita bisa lihat langsung mulai dari hulu ke hilirnya sudah kita manfaatkan. Jadi semua termanfaatkan, tidak ada yang terbuang percuma ya Pak ya? Itu harapan kita, sehingga semua bermanfaat untuk para petani kita. Seperti kita ketahui bahwa penggunaan pupuk subsidi ini lambat laun akan dikurangi. Makanya kita harus punya inovasi untuk bisa kembali ke alam seperti ini. Tarik sambil menikmati keindahan persawahan di Kabupaten Blora. Ini ada dikasih sela juga terong ini ya. Oh iya Pak. Nah, ini terong. Terong. Wah, jadi tidak hanya padi ya pemirsa, tapi ada terong juga. Ada apa lagi Pak? Oh, itu ada sela-sela, ada jagung juga. Jagung, dan itu semua organik? Iya, memanfaatkan. Oke. Dan ada nggak Mas Arif pembinaan untuk para petani, baik petani yang mungkin sudah senior dan juga petani milenial keren nih Pak? Ya, petani muda yang ada. keren-keren nih. Jadi melalui Dinas Pertanian, kita menggandeng juga beberapa BUMN, termasuk Pertamina, ini yang membina ini, untuk bagaimana mereka bisa bertani ini. Termasuk kita gandeng juga beberapa perguruan tinggi negeri yang ada Fakultas Pertanian Peternakan, ada IPB, UGM, Undip, UNS, Unbro, dan yang lainnya untuk membina para petani kita. Petani di sini. Termasuk regenerasi petani ini kita ingin mencetak para petani milenial bahwa bertani itu keren dan bertani itu bisa menghasilkan. Bahkan sampai miliaran ya Pak ya? Iya. Nah kalau ngomongin hasil nih Pak, boleh tahu nggak Pak, di-spill ke pemirsa VVIP nih, omset sekali panen untuk padi organik bisa sampai berapa nih Pak? Padi organik ini rata-rata per kilogram kalau sudah kondisi panen, kondisi siap konsumsi itu rata-rata harganya 17.000 per kilo. Per kilo. Nah,
Sekali panen? Sekali panen ini 1 hektar rata-rata 7 sampai 8 ton. Untuk 1 hektar? 1 hektar. Oke. Kalau hasilnya ya bisa mencapai sekitar 1 juta ya. Itu sekali panen loh. Jenis apa aja Pak? Ya, ada yang saya sering konsumsi itu mending. Oke, ada juga lebih sehat ya Pak ya? Lebih sehat. Rendah kolesterol. Rendah kolesterol. Ada juga yang beras merah mungkin? Beras merah ada juga, ada di beberapa desa yang lain. Jadi pemasaran pun juga di area Blora, Jawa Tengah. Iya, pemasaran di area sekitar sini dan juga diaspora orang-orang Blora yang di luar sana kita promosikan bahwa diaspora berarti di luar negeri juga ya, ekspor ya? Ya, bahkan ada yang kita kan sudah bisa pesan lewat online. Betul Pak, berarti tinggalnya di mana-mana. Kalau mau mengkonsumsi beras dari hasil bumi Blora tetap bisa menikmati. Selain beras organik ada juga komoditi lain ya Pak? Selain itu Blora juga prospektif untuk kita kembangkan di bidang horti ya. Buah-buahan, ada duren, ada alpukat, ada buah-buah yang lain, pokoknya banyak sekali. Lengkap ya di sini ya. Nah kalau saya mau lihat hasil padinya yang sudah menjadi beras organik. Oke ya, ini kita. Ya? Oh ini petani milenial ya kayaknya. Ya, ini Pak. Dulu kenalan dulu dong. Pak Kepala Desa kita, Pak Kades Darjo, ini produknya. Ini berasnya, ini beras sehat segar. Oke. Ini desa sebelah, tapi ya ini anulah. Sama ya. Satu grup. Oh ini nih hasilnya beras bersih, jernih ya. Biasanya kan kalau misalnya yang kualitasnya kurang bagus masih ada kurang jernih ya Pak. Ini sudah jernih dan juga pulen dan enak. Ini nih, jadi ke pemirsa VIP dimanapun, mau di Indonesia, di luar Jawa Tengah, di luar Blora, di luar negeri pun juga bisa pesen ya Pak? Oh sangat sudah. bisa. Ada nggak sih Pak harapan ke depan lagi untuk pertanian khususnya? Ya kita semakin maju dan semua pihak mendukung untuk pengembangan khususnya pertanian sehat, pertanian organik yang ada di Blora ini. Siap, pertanian sehat dan pertanian organik di Blora pasti sukses insya Allah ya. Nah Pak, ngomongin ketahanan pangan, berbicara mengenai kuliner atau makanan nih, ada nggak sih Pak yang khas di Blora? Yang khas ya, nanti setelah ini kita bisa menikmati salah satu menu andalan kita, lontong opor Pak Pangat di Ngloram, Desa Ngloram. Oh, ini kayaknya terkenal banget ya, manis banget. Lontong opor yang sudah dikunjungi oleh banyak tokoh, para menteri, dan juga para artis. Nah, katanya sih hanya ada di Blora ya? Hanya ada di Blora. Lontong opor terenak sedunia. Wih, mantap, nggak sabar langsung cobain ya. Sekarang boleh ya Pak ke sana? Ya. Oke, mari. Wah, tadi kita udah jalan-jalan ya Pak di sawah, melihat tentang pertanian di Blora. Sekarang nih saya diajak jualan Blora mencicipi kuliner khasnya ya Pak. Apa ini Pak? Ini lontong opor Ngloram. Ini lontongnya langsung kita potongin sendiri ya Pak ya di sini ya. Oh caranya gitu, dibuka dulu semua, ditaruh piring ya Pak. Ya, ada yang pakai. Ini kalau saya biasanya pakai tangan. Oh langsung ya, lebih nikmat pakai tangan. Nah ini salah satu kuliner khas di Kabupaten Blora. Yang andalan ini lontong opor. Lontong opor. Lontong opor Pak Pangat ya Pak? Ya. Ini juga nih di belakang ada Bapak sama Pak Danisan dan lain-lain ya Pak? Ya. Berkunjung di sini. Para tokoh. Oke. Ini lontongnya udah di piring. Sekarang kita mau incip. Kalau Bapak udah sering, ini saya pertama kali. Penasaran kayak gimana rasanya ya? Apa sih Pak yang menjadi pembeda ini dengan lontong opor yang lain di luar sana? Ini ayamnya ayam kampung Mbak ya. Nah, ayam kampung. Terus ini ada cabai utuh. Nah, ini untuk yang suka pedas. Wah cocok nih. Cabai utuh. Makin maknyus pasti. Dan ini ada bagian jeroan. Ya. Wah, diambil sama Bapak. Ini ada favorit ya Pak. sayap. Mas Arif. Iya. Ada juga sempol ini. Apa Pak? Oh ya, paha. Oke, ini saya ambil dari pemirsa saya. Ditaruh di piring kita dan jangan lupa kuahnya. Dan ini juga yang makin mantap, ada taburan bawang gorengnya ya Pak. Mantap sekali.
Wah, saya mau ikut-ikut Pak Bupati ya pemirsa, makannya nggak pakai sendok garpu, tapi langsung pakai tangan ya Pak. Iya. Disediain juga nih sudah untuk cuci tangannya di sini. Kita coba Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap betul. Saya coba ayamnya dulu ya. Nikmat sekali Pak. Rasanya tuh gurih, pedesnya pas. Kalau saya kebetulan suka pedes Pak, jadi ini enak, mantap. Dan ayamnya memang di ayam kampung, jadi teksturnya beda sama yang ayam horen ya Pak ya. Iya. Jadi ini enak nih. Saya sekarang coba sama lontongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maju. Ambil makan ini sehingga menghasilkan apa ya, sering ngajak tamu untuk berkunjung ke Blora untuk menikmati kuliner yang ada. Ada apa aja sih Pak kuliner khas Blora Pak? Macam-macam. Ini salah satunya ya. Terus? Ada tadi kita sarapan pakai pecel. Itu mantap juga tuh. Terus besok kalau mau sarapan kita pakai soto. Ada rawon. Mantap. Ada sate, sate Blora. Sate ayam, sate kambing. Ayam, kambing, sapi ada juga, ada semua. Ya? Ada lontong tahu, ada ayam bakar, banyak sekali makanan-makanan khas Blora yang nikmat-nikmat. Nikmat. Dari sekian banyak, favoritnya Mas Arief apa nih? Ini lontong opor, terus sate, pecel. Mantap, luar biasa enak semuanya ya Pak. Memang sih, saya di Blora lama-lama nambah nih pakai berat badan nih, enak banget. Ini Pak. Kalau gitu, saya yakin masih banyak bisa kita eksplor di Kabupaten Blora ya, dengan Mas Arief, Pak Bupati kita. Tapi kita mau lanjut makan dulu ya. Oke. Di sini kita lanjut dolan. Suci Barber Show. Minggu ini, barbershop mau buka cabang. Siapa nih yang jadi bos baru? Bapak itu kena itu apa darah rendah? Itu kalau saya dulunya pengusaha apa ya? Iya. Oh, terus kenapa bisa terjun ke politik Pak? Bangkrut Pak? Enggak. Suci Barber Show. Minggu 10 Desember, pukul 10 malam. Di Kompas TV. Anda harus klarifikasi, memang Anda sedang melindungi calon wakil presiden Mas Gibran supaya tidak berhadapan dengan Caimin dan Pak Mahfud. Bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu selalu di tengah-tengah posisinya. 204 juta data pemilu bocor ini nggak main-main loh Pak Hasim. Sesungguhnya yang pegang data ini itu banyak pihak. Rosi, Sabtu 9 Desember, pukul 10 malam. Di Kompas TV. Ikuti perjalanan Steffi di Jepara. Jalan-jalan, let's go! Bermain go-kart dan berseluncur di Jepara Hourland Park. Makan hidangan khas di Kajine Resto. Belanja tenun troso di Zian Tenun. Dan kerajinan ukir Jepara di Wood Moon. Serta bermalam di Rimba Desa Resort. Jalan-jalan. Pesona wisata Bumi Kartini. Minggu 10 Desember. Pukul 10:30 siang di Kompas TV. Pesta demokrasi sebentar lagi kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani bersama
Ika. Penerus bangsa, marilah bersama membangun Indonesia. Memilih untuk kejayaan negeri yang mudah memilih dalam demokrasi. Generasi muda, penerus bangsa yang perdana milih dalam demokrasi. Pengakuan mantan Ketua KPK soal kasus korupsi IKTP dan Presiden Jokowi berbuntut panjang. Akankah DPR gunakan hak interpelasi? Waisili Summit 2023. Wawancara eksklusif bersama Wamenlu Amerika Serikat Elizabeth Allen soal tantangan global generasi muda hingga perdamaian Palestina. President Jokowi and President Biden agreed on the critical importance of protecting civilian lives. Selengkapnya dalam 60 menit Special Report Minggu 10 Desember pukul 5:30 sore di Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Ruhana Kudus, perempuan Minang yang menjadikan tulisan-tulisannya sebagai senjata perjuangan. Kenali lebih dekat sang jurnalis perempuan pertama Indonesia, inspirasi dunia pers tanah air. Kalau ada orang mau belajar sosok perempuan Minang, itu digambarkan oleh Ruhana Kudus. Perempuan-perempuan Nusantara, Ruhana Kudus, jurnalis perempuan pertama Indonesia. Minggu 10 Desember pukul 2 siang di Kompas TV. Tentunya masih bersama dengan Bupati Blora, Mas Arief ya Mas ya. Dolan Blora kali ini saya sudah diajak oleh Mas Arief kemana nih Mas? Selamat datang di Goa Terawang. Ini letaknya di Kecamatan Todanan. Wow. Nah, ini ada Terawang banget. 1. Ini banyak monyet juga di sini. Iya, itu banyak yang berkeliaran di sini ya. Bergelantungan di atas. Ya, bergelantungan. Bisa dikasih makan juga itu Pak nanti monyetnya bisa. Pak. Jadi Goa Terawang ini dibagi menjadi beberapa bagian gitu nanti ya kita Mas bisa Arief nikmati. ya. Ini bagian pertama. Berarti ada beberapa bagian dari Goa Terawang ini. Goa Terawang ini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang ada di Blora. Iya nih, alami natural banget. Kalau misal di luar sekarang cuacanya lagi panas ya Pak, tapi yang saya rasakan ketika masuk di sini jadi adem hawanya pemirsa. Tadi di depan tadi kita bisa lihat banyak pohon-pohon jati yang usianya ratusan tahun. Oke, termasuk goa ini juga sudah ratusan tahun ya usianya ya Pak ya. Makanannya apa nih biasanya Pak? Ada yang pisang, ada yang kacang. Kalau gitu saya bawa makanan ya, nanti kasih makan ya pemirsa ya. Kita lanjut jalan-jalan lagi menuju ke Goa Terawang berikutnya di sisi sebelah sana. Let's go. Saya sudah tiba di Goa Terawang 2 ya. Untuk wilayah atau yang sesi kedua nih pemirsa. Lebih terlihat ada stalaktit-stalagmit juga dan juga ada area terbuka ya Pak di sini di tengah-tengah goa. Makin adem nih pemirsa, suasananya makin enak. Penasaran deh. Saya pengen ngajak para monyet-monyet ini untuk lebih mendekat ke kita. Wah, ini ada makanannya. Wow, monggo-monggo Pak, silakan. Silakan. Hai Manci. Makan yuk. Jadi nih, kalau untuk makanannya apakah dijual di sini juga Pak kalau ada turis? Ada yang bawa ya. Oh, jadi boleh bawa makanan dari luar yang memang nanti disediakan untuk monyet-monyet yang ada di area Goa Terawang ini. Ayo jangan rebutan ya, ini barengan ya. Jadi selain kemarin kita sudah menikmati wisata kuliner, di Blora ini ada kita coba nanti explore untuk wisata alam ya. Oke. Ada kawasan hutan. Ada kawasan Sumur Tua, Sumur Anggo, itu di daerah Cepu, daerah Kodok. Minyak juga ya pemirsa. Ada nanti kita akan mengunjungi bendungan Randu Gunting. Lalu kita kembali berbicara mengenai geoheritage nih Pak. Dan sedikit mungkin histori dari gua ini apa Pak? Kenapa dinamakannya Goa Terawang ini karena ini, nah ini kan kelihatan menerawang ini ya. Nah, makanya ini guanya namanya Goa Terawang. Gua yang bisa tembus pandang. Oke, jadi terawang cahaya dari sinar matahari. Iya, mantul terus
bisa masuk ke dalam gua. sini. Jadi pencahayaannya alami di Iya, alami. Ini ke depan coba kita akan gandeng investor biar potensi yang sudah bagus ini nanti bisa dieksplor lebih lanjut. Ini harapan kita. Nah, ini kita sudah masuk yang terawang ketiga ini, Mbak. Ini langsung tadi yang saya bilang. Ini. Nah, ini ada sorot lampu dari atas ini alami Cahaya dari matahari ya, cahaya ilahi ke nembus sini. Wow, luar biasa. Nah, bisa di situ melihat. Nih pemirsa nih. Kelihatan kan cahayanya ya. Jadi ini terawang ini indah langsung banget. nyorot. Kenapa dinamakan Gua Terawang? Ya. Salah satunya karena ini. Ya. Sudah di sisi ketiga, kita bergeser ke sisi berikutnya ya. 4 sekarang, ya. pemirsa ya. Ternyata ini ada 5 sisi. Oke, baiklah. Sudah tiba nih Pak, di sisi mana kita sekarang Pak? Di Ini Gua yang Terawang. bagian keempat ya, terawang 4. Nah ini Terawang 4. cahayanya lebih besar ini karena lubangnya lebih besar ya. Masya Allah ya Pak ya. Cahaya alami. Ada lagi satu titik yang ini juga paling spesial ya Pak, salah satunya. View-nya kayak lebih cakep lagi. Kita langsung geser ke sana ya. Wow, ini ya Pak ya. Sisi kelima dari Goa Terawang di Kabupaten Blora. Ajakinlah Pak, kalau gitu Pak. Para pemirsa nih, kalau ke Blora kayaknya emang harus hukumnya wajib ya ke sini ya Pak ya. Kalau tadi terawangnya tuh lubangnya atau space-nya kecil-kecil, nah ini yang paling besar ini yang ya. paling besar di sisi kelima dari Goa Terawang, langsung nih cahaya matahari. Tapi jangan khawatir, nggak sepanas kalau di luar goa ya Pak. Di sini masih adem, hawanya nyaman. Tapi juga tentunya kalau pemirsa mau ke sini tetap jaga kebersihan gitu ya Pak ya, jaga ketertiban, dijaga bersama. Keindahan alam yang ada di sini tentunya di Goa Terawang. Boleh kita selfie bareng nggak Pak? Oke Mbak. Buat kenang-kenangan ya pemirsa yang belum sampai sini. Oke. Sekarang saya diajak dolan Blora lagi nih sama Mas Arief. Sudah berada, terlihat kan di belakang kami. Ini apa nih Pak, air ya? Ya, dari Bendungan Randu Gunting. Randu Gunting, yang beberapa waktu lalu, tepatnya kapan tuh Pak? Tahun lalu ya Pak ya? Ya, Januari 2022 diresmikan oleh Bapak Presiden. Pak Presiden Joko Widodo beserta Menteri PUPR ya, Pak Basuki. Nah, di sini diresmikan sudah. Tapi sebelum kita mau keliling nih di area Bendungan Randu Gunting, saya punya 3 pertanyaan cepat buat Mas Arief nih pemirsa. Boleh ya saya tanya ya Mas ya? Boleh. Dipilih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Ya. Pertanyaan pertama, Mas Arief selaku Bupati Blora lebih memilih menggunakan sosial media, Facebook atau Instagram? Instagram. Kenapa tuh? Ya, karena kita milenial, jadi pilihan milenial itu kalau di antara Instagram dan Facebook lebih banyak Instagram. Gercep banget loh, dikit-dikit upload, jangan lupa di follow ya. Berikutnya, pertanyaan kedua untuk Mas Arief adalah milih dalan opo banyu Mas, alias milih jalan atau air? Pembangunan jalan atau pembangunan air? Kalau tagline saya, dalannya halus, bajunya lancar terus. Dalannya, kedua-duanya masuk itu. Dalannya halus, banyunya lancar terus. Jadi kalau jalannya mulus gitu ya Pak ya, diikuti dengan air yang juga mengalir dengan deras karena gitu kebutuhan ya. masyarakat Blora ya air Dan juga jalan infrastruktur yang bagus. Termasuk bendungan ini juga infrastruktur. Dalam gitu ya, rangka Pak? menunjang air ini ada bendungan ini. Nah cocok. Pertanyaan terakhir nih yang ketiga, Mas Arief. Pertanyaannya adalah, ini agak bikin deg-degan ya. Memilih 2 periode untuk Blora 1 atau Jateng 1? Wah, kalau itu harus ditanya rakyat itu. Begitu ya? Kita nggak boleh, istilahnya kalau amanah itu harus disurvei, ditanya rakyat. Kira-kira masih diharapkan untuk memimpin Blora nggak? Kalau rakyatnya masih berharap saya untuk melanjutkan agenda-agenda pembangunan, ya bismillah siapkan. Bismillah, maju terus 2 kali periode insya Allah ya. Oke, kalau gitu saya mau jalan-jalan ya Pak ya, keliling di area Bendungan Randu Gunting. Ini ya Pak, landmark tulisannya, selamat datang Sugeng Rawuh gitu ya Pak, di Bendungan Randu Gunting. Langsung background belakangnya di pemirsa, hamparan ada jembatan yaitu Pak ya, penghubung dari wilayah itu menuju ke area sini dan juga tentunya air di bendungan ini. Fungsinya apa sih Pak dibangunnya Bendungan Randu Gunting ini khususnya untuk Kabupaten Blora? Pengairan untuk 3 kabupaten justru. Oke.
Jadi Rembang, Rembang sebelah sana, Pati, dan Rembang, Pati, Blora. dan Blora. Nah, yang menarik juga Pak, bendungan ini saya dengar dimanfaatkan juga sebagai sumber pembangkit listrik ya Pak? Ya, ini lagi dalam desainnya ya. Oke. Desainnya, nanti ke depannya sudah untuk tenaga air berarti ya Pak ya? Karena memang sumber air di sini banyak berarti ya Pak ya? Nah Pak, buat dolan Blora nih Pak, ada nggak Bapak mau ajak nih ke pemirsa VVIP semuanya biar lebih semangat lagi, makin tertarik berkunjung ke sini? Ya, jadi melalui program VVIP Kompas TV ini tentunya kami mengajak khususnya diaspora yang Blora yang di mana-mana untuk mari kita pulang ke Blora untuk sesarengan membangun Blora. Oke, kita lanjut lagi buat melihat pembangunan infrastruktur yang lain ya di Kabupaten Blora. Pemirsa VVIP, jika kita berbicara mengenai pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora, sedang membangun banyak juga jembatan, jalan juga, dan ini adalah salah satu jalan yang sedang dibangun. Terlihat ya pemirsa, ini jalan apa namanya Mas Arief? Ini ruas menghubungkan antara Blora dengan Kecamatan Randu Blatung. Oke. Ini untuk membuka akses daerah Blora Selatan. Nah, kita ya, alhamdulillah di periode ini sudah menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur ini hampir mencapai 700 miliar, yang mana itu untuk bangun jembatan, Ada berapa jalan, jembatan Pak yang terbangun? puluhan sudah. Puluhan di wilayah dan Kabupaten Blora. Kalau dari sisi jalan sendiri, kita mungkin hampir 300 km lebih ya yang sudah kita bangun. Oleh karena itu, karena memang dulu program utama kami adalah pembangunan infrastruktur. Jalannya halus, banyunya lancar terus. Nah itu. Nah, dengan sesarengan bangun Blora ini, jumlah infrastruktur yang kita bangun ini ya alhamdulillah lumayan, walaupun belum sempurna. Dengan waktu yang singkat soalnya, Iya. 2,5 tahun dengan sekian ribu kilometer, dan banyak juga yang sudah butuh direvitalisasi begitu ya Pak ya. Dan sekarang sudah alhamdulillah berjalan, semoga dapat terus berjalan terus dengan baik ya Pak ya, dengan keterbatasan anggaran, waktu dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi dolan Blora kalau gitu Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Suci Barber Show. Minggu ini, barbershop mau buka cabang. Siapa nih yang jadi bos baru? Bapak itu kena itu apa darah rendah? Itu kalau nggak salah dulunya pengusaha apa ya? Iya. Oh, terus kenapa bisa terjun ke politik Pak? Bangkrut Pak. Enggak. Suci Barber Show. Minggu 10 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Pesta demokrasi sebentar lagi kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Ruhana Kudus, perempuan Minang yang menjadikan tulisan-tulisannya sebagai senjata perjuangan. Kenali lebih dekat sang jurnalis perempuan pertama Indonesia, inspirasi dunia pers tanah air. Kalau ada orang mau belajar sosok perempuan Minang, itu digambarkan oleh Ruhana Kudus. Perempuan-perempuan Nusantara, Ruhana Kudus, jurnalis perempuan pertama Indonesia. Minggu 10 Desember pukul 2 siang di Kompas TV. Anda harus klarifikasi, memang Anda sedang melindungi calon wakil presiden Mas Gibran supaya tidak berhadapan dengan Caimin dan Pak Mahfud. Bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu selalu di tengah-tengah posisinya. 204 juta data pemilu bocor ini nggak main-main loh Pak Hasim. Sesungguhnya yang pegang data ini itu banyak pihak. Rosi,
Sabtu 9 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Pengakuan mantan Ketua KPK soal kasus korupsi IKTP dan Presiden Jokowi berbuntut panjang. Akankah DPR gunakan hak interpelasi? YSILI Summit 2023. Wawancara eksklusif bersama Wamenlu Amerika Serikat Elizabeth Allen soal tantangan global generasi muda hingga perdamaian Palestina. President Jokowi and President Biden agreed on the critical importance of protecting civilian lives. Selengkapnya dalam 60 menit special report Minggu 10 Desember pukul 5:30 sore di Kompas TV. Ikuti perjalanan Steffi di Jepara. Jalan-jalan, let's go! Bermain go-kart dan berseluncur di Jepara Our Land Park. Makan hidangan khas di Kajine Resto. Belanja tenun troso di Zian Tenun. Dan kerajinan ukir Jepara di Wood Moon. Serta bermalam di Rimba Desa Resort. Jalan-jalan. Pesona wisata Bumi Kartini. Minggu 10 Desember pukul 10:30 siang di Kompas TV. Selain pembangunan atau adanya restrukturisasi, revitalisasi jalan, jembatan, dan lain-lain, Mas Arief selaku Bupati Blora juga tentunya peduli kepada masyarakat, memberikan bantuan sosial. Salah satunya sekarang kita berada di mana ini, Mas Arief? Desa Mendenrejok, Kecamatan Keradenan. Ini atas laporan dari medsos teman-teman. Kemarin beberapa waktu yang lalu istri saya berkunjung ke sini. Iya, Bunda Ain. Ini kita bersama dari Basnas, Pak Kades, Pak Camat, Pak Kepala Dinas Sosial, kita ingin langsung memberikan aksi nyata, yaitu bagaimana aduan ini kita kunjungi rumah ini, mau kita bedah rumah. Nanti akan diserahkan oleh Pak Kades agar ini bisa direnovasi. Assalamualaikum. Di dalam gelap, pemirsa, kita informasikan di dalam nggak ada listrik dan kondisi rumahnya seperti ini. Jadi makanya kepedulian dari pemerintah Kabupaten Blora memberikan bantuan bedah rumah, dan infonya juga ini rumah bahkan tanah juga masih istilahnya nebeng ya, hidup nomaden juga ya Bapak Ibu. Desa ya. Iya, punya desa, listrik juga masih. Ini adik siapa namanya? Winda, kelas berapa adik? Nah, cita-citanya apa? Wih. Masya Allah. Kita aminkan bersama ya. Semoga terkabul deh Winda ini. Sembako. Buka Gembus City dan masak ya, beras macam-macam. Ya, semoga bisa membantu bermanfaat ya. Terus ini bantuan bedah rumahnya Pak Kades ya. Ini kita serahkan untuk bedah rumah dari Basnas, ini zakatnya ASN kita kepada Pak Kades. Ini tertulis 10, tapi sebenarnya nanti kita bantu 15. Nah, tolong Pak Kades 15 juta ini untuk modal awal, nanti jenengan pokoknya tombol resik, omah didandani nggih. Mau diperbaiki rumahnya. Nganu lah. Lebih layak ya. Lebih layak, biar terpisah, nanti adiknya juga punya kamar gitu ya. Ya, lebih sehat. Nanti kalau ada yang mau donasi silahkan langsung ke Pak Kades. Ini pancingan aja 15 juta. Nah, nanti kita berharap ini bisa layak huni lah. Ya. Sementara oleh Pak Kades, alhamdulillah ini lahannya pakai lahan desa ini. Semoga nanti suatu saat punya rezeki, bisa beli tanah, nanti bisa bikin rumah sendiri. Salah satu UMKM unggulan Kabupaten Blora
adalah batiknya yang khas. Upaya yang sudah dilakukan Dekranasda untuk mengangkat serta membantu para pengrajin batik Blora adalah dengan mewajibkan setiap ASN untuk mengenakan batik Jati Lestari. Tidak hanya itu, batik dengan motif Jati Lestari ini selain sudah terdaftar di HAKI, juga merupakan salah satu batik yang pernah dikenakan oleh Ibu Negara Republik Indonesia. Sekarang kita sudah berada nih di sentra tempatnya UMKM, begitu ya Bunda Aini ya. Ada kuliner, makanan kemasan yang sudah dikemas dengan cantik dan rasanya juga enak. Ada batik seperti yang saya kenakan, ya Bunda ya. Dan ada juga kerajinan jati dan juga lain sebagainya. Ini adalah Dekranasda ya Bunda ya. Showroom Dekranasda Kabupaten Blora. Wih, cantik sekali tempatnya dan juga nyaman banget. Kalau boleh kita keliling-keliling sambil lihat-lihat ya Bunda ya. Pertama nih, di belakang Bunda, di belakang kita ada kaos. Wah, cantik sekali sesuai dengan tagline kotanya ya Bunda ya, kabupatennya Dolan Blora. Jalan-jalan di Blora pakai kaos ini makin cakep. Oleh-oleh juga cakep banget nih. Wah, ini kayaknya seperti yang dikenakan oleh Bunda ya. Ekoprint. Oh, batik ekoprint ya, yang merupakan khas juga dari Sebenarnya Blora. Bukan khas, tetapi ini bagian dari potensi pewarnaan alam. Dari pewarnaan daun jati muda. Pohon jati juga melimpah soalnya ya di Blora ini. Nah ini nih yang saya juga tertarik banget adalah batik khas Blora juga ada. Ini batik, ini daun jati sebagai potensi Blora juga. Dan ini Bunda boleh dijelasin nggak? Ini kalau ini namanya batik Jati Lestari. Oh, motif ini ya? Motif ini kombinasi tengah nih barongan. Barongan adalah seni khas Blora. Lalu ini daun-daunnya, daun jati. Jadi ini adalah salah satu motif khas Blora yang sudah masuk HAKI milik satu-satunya, masih satu-satunya ya. Next pasti akan ada lagi. Insya Allah. Ya, ini launching spesialnya lagi nih pemirsa di tahun 2021 ya Tahun Bunda? 2021 bertepatan menjadi hadiah istimewanya Kabupaten Blora bertepatan dengan hari jadi ke-272. Wow, di tahun 2021 keren banget. Batik udah banyak banget. Nah, ini kerajinan apa nih Bunda nih? Nah, ini juga potensi di Kabupaten Blora ada beberapa kecamatan yang menghasilkan potensi bambunya banyak sehingga mereka memanfaatkan hasil dari potensi bambu untuk ini lampu sih sebenarnya dan ini lumayan dipesan dari beberapa kabupaten di luar untuk kafe-kafe gitulah, untuk resto gitu jadi ya, biar makin estetik kalau kata anak sekarang. Ya ini kemarin dipilih Bu Presiden dan Bu Gubernur. Yang mau milih yang kayak gini hanya beda dasar warna aja. Ibu negara aja tertarik ya kan? Emang cantik banget sih motifnya, bisa dibuat dress, dibuat outer gitu ya. Nah, kalau udah ngomongin batik dan lain-lain, kulinernya jangan lupa dibahas nih Bunda. Ini apa nih? Emping karut. Iya, kairut. Apa itu Bunda? Ya, ini salah satu umbi-umbian yang langka. Ya, karena yang seperti ini kelihatannya hanya ada di desa-desa, tetapi dengan kita kemas seperti ini dari desa menuju ke kota dan lain sebagainya. Incip ya, izin ya Bunda ya. Kita cobain ya pemirsa ya. Bismillah. Rasanya gurih dan kalau makan ini kayaknya nggak bisa berhenti deh Bunda. Ini juga barongan kecil yang khas Blora juga. Seni barongan khas Blora. Khas Blora. Dan ini untuk event-event di Blora kalau nggak mendatangkan ini alamat sepi. Oh gitu. Jadi penarik magnet biar biasanya di depan itu ada seni barongnya baru itu untuk opening act-nya ya. Publik bisa langsung ngumpul gitu. Iya. Ini juga dibentukkan dalam kerajinan kayu jati. Ukiran kayu jati yang khas dari gembolnya. Kebetulan separuh wilayahnya itu hutan jati, hutan jati milik hutani. Jadi masyarakat di sini diberikan peluang untuk mengolah gembolnya. Akar jati yang di dalam tanah itu bisa dibeli warga.
benalu tuh biasanya kan nggak berguna gitu ya, Bunda ya. Tapi di sini bisa dimanfaatkan menjadi hiasan-hiasan yang sangat cantik dan bernilai. Nah, yang menarik juga tadi Bunda ini mengatakan dari akarnya pun sudah dimanfaatkan. Akar, batang, pohonnya itu sendiri, daunnya bahkan benalunya. Akarnya yang mana, Bunda? Jadi akar ini bisa difungsikan menjadi meja. Ya, meja alami ya. Bentuknya ya seperti bagaimana pohon itu punya bentuk awal, jadi hanya artistik alusin aja mungkin ya. Alusin di pernis. Ini juga kursinya dari akar. Meja, kursinya akar juga gembol jati. Nah, kalau yang ini batang ya, ranting. Ya, batang lah. Nah, kalau kita berbicara juga mengenai pemasarannya di Bunda. Ya. Kemana sejauh ini Bunda? Apakah sudah go nasional bahkan internasional? Sudah ekspor juga? Sudah. Kemana tuh Bunda? Ekspor bisa ke Kanada, ada ke Timur Tengah juga ada, ke Inggris ada juga, dan ekspor masih berhubungan dengan pengrajin-pengrajin langsung. Ya, ada juga yang bekerja sama dengan pengrajin dari Jogja dan Jepara yang ngambilnya dari sini. Bahannya ya. Bahan mentah setengah matang mungkin dari sini. Penyelesaian di sana lalu ekspor, ada juga yang seperti itu. Bunda, terakhir ya, ada nggak Bunda yang ingin disampaikan harapannya nih untuk Dekranasda, Bunda selaku ketua dan juga Blora secara umum nih ke depannya? Harapannya bersama Blora mendampingi, membina, mempromosikan UMKM, pengrajin-pengrajin di Kabupaten Blora ini bisa terangkat hasil karyanya sehingga menjadi sejahtera, UMKM-nya bisa naik kelas, bisa go internasional. Amin. Begitu. Pasti bisa, insya Allah pasti bisa ya Bunda. Amin. Pasti bisa. Saya optimis selalu. Pasti bisa dengan binaan Bunda juga ya. Bunda ini sehat-sehat selalu, berkah selalu, matur nuwun waktunya berbincang. Saya sudah beberapa hari di sini dengan tim Explore Kabupaten Blora, luar biasa. Jangan lupa dolan Blora kalau ke Jawa Tengah ya, pemirsa VVIP. Bunda sehat-sehat selalu, semangat mendampingi Bapak ya, sebagai istri, karena sosok suami hebat ada beliau nih, istri yang hebat di baliknya juga. Ya, mohon doanya. Iya, matur nuwun Bunda. Kita boleh jalan-jalan lagi ya Bunda. Saya sudah jalan-jalan eksplor di Kabupaten Blora, sudah mencicipi kuliner khasnya, mengunjungi desa wisata, dan melihat perkembangan pembangunan infrastruktur di sini. Jangan lupa ya, teman-teman VVIP yang sedang mampir ke Jawa Tengah, yuk dolan Blora. Akhirnya saya Sinta Noza pamit undur diri, sampai jumpa di VIP berikutnya. Matur nuwun sangat nggih, dadah.